Pernah nggak sih kalian itu kepikiran kalau mobil kalian itu lebih jujur ketimbang ya bisa dibilang mantan kalian yang bagaimana gitu. Mobil itu dia tuh lebih jujur. Ketika saat dia rewel, dia tuh langsung bilang, dia tuh langsung straight to the point, jujur kalau aku ini lagi ada masalah ini itu. Jadi kali ini saya akan membahas, meskipun tidak menggunakan mobil langsung, tetapi saya akan membahas dengan perumpamaan yang seolah-olah saya bisa memberikan satu tanggapan tanpa harus menjadi mekanik, tanpa harus menggunakan mobil, dan juga tanpa alat peraga sama sekali. Jadi saya akan membagikan beberapa segmen lebih tepatnya. Mobil itu bisa dibilang dia itu komunikatif. Dia itu nggak bisa yang namanya bohong ya. Beda sama manusia yang bisa bohong dan ya mobil itu kembali lagi dia tuh jujur ya. Contoh seperti apa? Mesin berat. Oh, dia pasti ada bunyi tuh tek 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 seperti itu. Kalau ada bau-bau, pasti ada salah satu bagian atau part yang bocor. Kalau panas, dia pasti overheat. Itu sudah artinya dia sudah menyerah. Dia sudah, aduh aku udah nggak kuat nih, tolong benerin aku. Jadi ibaratkan kalau dia overheat, oh dia tuh pasti ngamuk-ngamuk, udah istilahnya. Dia tuh udah marah-marah, udah marah besar pokoknya. Mantan itu seperti ini ya, dia tuh indikatornya itu mati semua, dia tuh nggak ada nyala apa-apa, dia tuh mati semua, dan dia tiba-tiba bilang aku butuh waktu. Emang waktu buat apaan? Waktu buat update software? Enggak kan? Mobil itu dipaksa untuk jujur karena sistemnya. Jadi sistem yang memaksa mobil itu untuk jujur. Ada yang bilang Ecu itu lebih rewel ketimbang apa? Ketimbang admin kos yang ngingetin tagihan tiap bulan. Ecu itu lebih rewel lagi. Dia ada kesalahan sedikit pada mobil. Contoh, di map sensor ketika ada sehelai rambut, dia akan terdeteksi. Kalau aku ini lagi error, karena apa? Ada sehelai rambut yang udah menyelinap di situ. Itu namanya Ecu. Dia itu lebih rewel daripada admin kos yang ngingetin tagihan kos yang belum bayar tiap bulan, seperti itu. Kita sering mikir mobil itu rusaknya secara tiba-tiba. Nyatanya enggak. Yang hanya kita dengar itu sebenarnya hanyalah musik keras-keras yang didengar dalam mobil. Padahal mobil itu udah kasih tanda. Mobil itu udah, aduh, aku udah ibaratnya orang yang udah panas terus lemes. Tapi kita itu masih tetap maksa diri kita untuk jalan. Dan akhirnya, boom. Dan juga kita pada saat di mobil udah pasti deh kita dengerin entah itu yang namanya radio, entah itu yang namanya musik. Jadi kan gimana gitu ya kesannya. Jadi kita nggak dengar apa-apa. Reaksi fisiknya, kalau mobil itu aus, itu pasti namanya kurang pelumasan. Dan itu bisa jadi panas juga. Karena apa? Gesekan. Ibaratnya tangan kita ini yang lagi kering sekarang ini, kalau kita gesek-gesekkan terus, ya pasti lama-lama panas kan. Itu tepuk-tepukan gini, pasti panas juga. Sama kayak mesin mobil, apalagi dia terbuat dari besi. Besi lebih rentan terkena panas jika tidak dilumasi dengan ya oli gitu. Terus kalau ada kebocoran, pasti bau. Contoh, kembali lagi, evaporator AC. Itu adalah peran paling penting dalam mobil yang ya kita tidak bisa tahu itu rusaknya memang kapan. Tapi kita itu bisa tahu ketika udah muncul bau dari dalam AC. Baunya udah nggak enak nih. Ya itu berarti tanda-tanda evaporator udah pasti bocor. Entah itu kisi-kisinya dia udah rusak atau bengkok. Memang kita harus butuh mengeluarkan modal untuk membuka biar dicek evaporatornya itu bocor atau enggak gitu. Terus banyak yang bilang mobil gua aman kok, oh ada bunyi dari kolong mobil, dibilang aman kok, memang suara kasar dikit aja nggak ngaruh. Oh, mesin bergetar, wah itu karakter, itu memang karakter mobilnya seperti itu.
indikator cek engine, lampu cek engine tiba-tiba mati, wih mobil gue udah sembuh nih. Bukan, itu namanya kita hanya menormalisasikan gejala aja lebih tepatnya. Yang sebenarnya kita itu istilahnya apa, udah males buat ngurusin itu mobil. Yang penting mobil itu bisa dipakai buat jalan, bisa dipakai buat harian. Yang kayak ibaratkan manusia itu tunggu aja rusaknya kapan baru kita benerin. No, itu justru buat mobil kamu makin masalahnya makin serius. Contoh ibaratkan kalau kursi goyang itu nggak bisa dia tiba-tiba langsung stabil gitu kan. Sama kayak mobil harus dibenerin dulu. Kalau kursi yang goyang, kita harus apa? Ketok palu, kita paku bagian mana yang goyang, baru kursi itu bisa kokoh lagi berdiri. Contoh, suara tek 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 tek. Suara tek 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 itu bukan ringtone dah, bukan ringtone yang ada di HP kamu. Terus ada kebulan asap tuh. Wih, ini efek Fast Furious, bukan bro. Itu mobil kamu udah ngasih gejala yang lebih serius ya kalau udah ada asap. Terus getaran keras itu bukan seperti fitur-fitur yang ada di mobil mewah kayak pijat gratis. No, bukan. Itu mobil kalian sudah ada gejala yang mulai serius. Jika sudah ada tiga hal-hal yang terdengar itu, kesimpulannya mobil itu dipaksa untuk jujur sama sistem. Sistem itu tidak bisa membohongi. Kalau manusia itu ya bisa bohong, bisa memanipulasi, bahkan mengabaikan sinyal. Kita sendiri mengabaikan sinyal yang diberikan dari mobil ketika mobil itu butuh bantuan. Janganlah kayak gitu. Kalau mobil kalian itu udah ngasih tanda-tanda, dia udah mulai ada gejala rewel, tolong maafkan mobil kalian dulu. Jangan marah dulu. Setidaknya mobil kalian itu udah berusaha untuk jujur. Karena di dunia ini yang penting hanyalah jujur, kejujuran nomor 1. Mobil itu udah sejujur-jujur, seperti ibaratkan jujurnya orang. Mobil itu udah mau ngasih tanda, meskipun seperti contoh ada sehelai rambut pun dia udah ngasih tanda, aku ada sehelai rambut nih nyangkut di sini, yang harus dibereskan dengan cepat. Jadi jangan marah dulu, tetap tenang dan cari solusinya pelan-pelan. Memang kita itu bisa merawat mobil, asalkan kita itu juga niat. Jika kalian menyukai dengan konsep konten yang seperti ini, tolong klik like, subscribe juga, bantu channel saya yang saat ini masih dengan proses perkembangan. Dan jika saya ingin membagikan konten-konten yang seperti ini, tolong berikan ide di kolom komentar yang mungkin berguna buat saya juga dan berguna buat kalian semua yang lagi nonton di YouTube sekarang ini. Jadi sekian, terima kasih terhadap penjelasan yang saya kasih pada hari ini. Yang Anda kalian semua nonton di YouTube ini, tolong jangan marah dulu ketika mobil Anda sedang rewel.